Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di channel Info Codingan ya. Tentunya kita pada pertemuan ini kita akan membahas itu bagaimana cara membuat eh, form login ya, register user menggunakan Flash SQL Alchemy ya. Tentunya masih kita menggunakan template ya, admin LTE dengan Flash Python ya. Terus bagaimana kalau ada pertanyaan kenapa menggunakan Flash SQL Alchemy? Ini adalah alternatif. Biasanya ada beberapa versi di Python itu yang tidak bisa menggunakan Flash SQLDB ya. Di Flash SQLDB biasanya kita digunakan pakai versi yang 3.80 ke atas ya. Nah, ini karena kebetulan pada kesempatan ini masih menggunakan versi Pythonnya yang 3.7.0, jadi alternatifnya menggunakan Flash SQL Alchemy ya, karena ada error pada saat instalasi Flash SQLDB nya ya. Nah, oke, kita lanjut. Untuk membuat form login register user menggunakan Flash Alchemy, tentunya kita ada beberapa persiapan. Kita langsung saja ke persiapannya ya. Jadi persiapannya pertama tentunya kita harus membuat environment dulu ya. Environment dulu, ini menggunakan Python PNP ya. Nah, tujuannya kenapa? Nah, itu tadi masalah tadi, kadang-kadang kita punya project itu berbeda versi Pythonnya, library yang digunakan, maka sebaiknya kita menggunakan environment ya. Jadi kalau projectnya misalnya menggunakan library-nya SQL DB ya, Flash SQL DB, bisa menggunakan yang versi yang environment yang lain gitu ya. Jadi ini sebaiknya menggunakan environment supaya pada saat ada ganti project itu kita nggak kebingungan ya. Nah, projectnya bisa berganti dengan library yang berbeda. Itu yang pertama, kita buat environment. Selanjutnya kita aktifkan ya. Kita aktifkan itu di sini dengan Windows ya. Jadi tinggal masuk ke directory pen saja, masuk ke directory script, baru kita ketik aktif ya. Ini itu yang pertama. Yang kedua, kita harus instalasi ya. Instalasi itu flashnya ya. Instalasi flashnya, terus juga instalasi flash SQL Alchemy-nya ya. Instalasi flash migrate-nya, flash ini ya, backup-nya, flash WTF, dan email validator ya. Nah, ini email validator kalau bertanya buat apa fungsinya, ini pada saat kita misalnya menggunakan login sama register menggunakan email, itu harus validasi dengan email validator ya. Biar harus install ini ya. Caranya tinggal kita masuk ke command prompt saja, kita pip install email validator ya. Nah, atau dengan cara ini file ini kita masukkan dalam satu folder yang namanya requirement ya. Jadi masuk ke requirement, ini requirement txt, baru kita dari command prompt kita install ini saja ya, pip install strip r requirement.txt. Ini optional juga ya, silahkan pakai yang mana. Itu cara kedua. Cara ketiga, selanjutnya kita buat class user ya. Itu class user, ini perintahnya class user ya. Nah, class user mixin db model ya. Ini adalah db sama ini sampai password adalah pil yang kita
atau samakan dengan kita punya database ya, kelas user atau tabel usernya ini kayak gini ya. Step ketiga ya, langkah ketiga ya. Yang keempat ini sinkronasi dengan database. Jadi kita pip install flash migrate, jadi migrasi ya, ini sudah ada di instalasi yang tadi atas ya. Jadi kalau sudah ada, ini tidak kita abaikan saja ya, 45 ya. Nah selanjutnya yang langkah ke-6, ini hal yang pokok, berarti kita buat yang namanya header HTML-nya, index HTML, login HTML-nya, register HTML-nya, user dashboard HTML, dan tentunya kode web Python-nya ya. Nah ini, cuman nanti kita ini juga ada footer ya, tambahkan ini ada footer juga nanti. Karena nanti ada untuk dashboard ini, admin user dashboard, kita pakai footer ya, footer.html, juga ada header ya. Nah, header.html ya. Nah ini nanti fungsinya bisa nanti jelaskan bahwa ini footer dan header pada saat contohnya kita menggunakan user dashboard itu kita nggak terlalu, ini tinggal kita ambil bodinya saja ya, body saja dari misalnya dari index, kita tambahkan footer sama header ya, sehingga nggak terlalu lebih ramping kodenya ya. Nah, lebih ramping kodenya. Ini persiapannya ya. Tentunya kalau kita buat ini, tinggal login ya, header, footer, headernya udah nih ya, header, template ya, template ini layout HTML gitu ya. Ada header, ada footer, layout, ada index, login, register, user dashboard, WP ya, user dashboard. Jadi pada saat login sukses nanti ini masuk ke user dashboard, ini sebagai user dulu ya. Oke, ini langkah pembuatannya kira-kira yang 6 ya. Berikutnya kita lanjut. Setelah ini langkah-langkah ini kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya ya, untuk melihat kode-kodenya. Jadi pertama kita buat dulu index ya. Index, ini indexnya cuman bisa aja ya. Indexnya ini ada include layout ya. Jadi pada saat dipanggil index di web ini ya, di web ini ada index. Di ini pada saat root index ya, root index ini index HTML itu sudah punya di index ini ada layout ya, layoutnya ini ya. Ini layoutnya di atasnya ada logout ya tuh ya. Ini ada logout di atasnya ya, ada login, register ya, gitu ya tujuan ya. Di index ini nanti itu ada ini ya, ada logout. Jadi ada tombol pada saat masuk ke index itu, masuk ke dashboard ya, masuk dashboard juga ke index, itu ada tombol logout ya. Jadi nggak back ya, dia pakai logout. Ada button ini kita bisa gunakan itu ya. Jadi index ini segini saja, itu ada extend layoutnya ya. Berikutnya kita langsung ke register ya. Register. Di sini register. Di sini belum pakai ini ya. Artinya di template-nya pakai admin LT ya. Jadi ini teman-teman bisa ngambil dari websitenya ya. Websitenya tinggal kita kita ambil saja. Jadi nanti untuk di register ini, atasnya itu bisa include, bisa header ya. Atasnya bisa include header, ini bisa kita tambahkan juga ya. Ini tambahkan header ya nanti ya. Ini register. Di sini kita copy saja yang dari template-nya ini untuk register ya. Body ini, jadi body register ini tuh kita
tambahkan kelasnya cut ya. Jadi kita ambil copy dari admin LTE, kita cari yang cut ini nih, kita copy ya. Nah, yang di kelasnya cut ya. Nah, di kelas cut ini. Nah, tentunya untuk register itu ini ada URL power ya, URL power untuk register. Jadi ini ngelink ke web Python-nya ya, web Python atau kode Python-nya. Metodenya post. Ini ada, ini berupa form grupnya ya. Form grupnya ini untuk masukin full name-nya ya. Terus juga ada form group berikutnya, ada masukin email ya. Terus juga form berikutnya ada masukkan form password ya. Input group ya. Terus juga untuk ada juga form password ya. Itu register. Nah, ini nanti di sini ini ada tambahan nanti, itu ada namanya form rule ya. Form rule itu misalnya itu rule sebagai user atau rule sebagai admin, ini harus tambahkan fungsi ini ya. Fungsi form rule kelasnya ya. Nah, ini. Di sini kalau tambahin di bawah itu ada tambahkan kalau sudah mendaftar itu bisa login ya. Jadi nanti ini ada URL for untuk login. Jadi kalau sudah mendaftar ya. Ini kalau sudah terdaftar ini bisa login jadi nanti ya. Ini adalah untuk button submit untuk register ya. Nah, jadi ini tinggal kas ini saja ya. Kita ambil kaskadnya, di copy saja. Itu untuk register ya. Register. Selanjutnya itu kita register, kita lihat ya, itu tadi register. Kita lihat, jadi register tujuannya itu ke register ke ini ya. Nah, ini. Jadi register tujuannya nanti dapat register, ada full name, ada ininya, email, password, relative passwordnya ya. Nah, ini user nanti ini opsional ya. Nanti usernya sebagai, kita user dulu sekarang. Ini kalau tadi sudah mendaftar ya, berarti kita tinggal login saja. Ya. Ini ya. Nah. Login berarti kalau kita misalnya contohnya ini ya, ini usernya, ini passwordnya, ini kalau lupa, ini kalau dia. Oke, itu kira-kira tujuan yang register ya tadi. Kalau untuk login, nah ini untuk login sama di atasnya menggunakan template-nya admin LTE ya. Admin LTE, jadi kita sama juga untuk login itu kita tambahkan ini body class-nya untuk login pack, tinggal diambil saja dari ini template admin LTE yang login ya. Gimana form login ya? Kita cari yang di class itu. Kita di class yang ini ya. Di class kita copy saja nanti ya sampai di class sampai button submit ya. Nah, ini. Nah, ini ada plus sampai div ya. Ini div sampai sini. Nah, yang ini ya, sampai sini kita copy aja. Nah, di sini sebenarnya baru kita tambahkan untuk input formnya ya. Input formnya kita tambahkan. Nah, ini contohnya untuk email, masukkan ya. Nah, ini email, terus tambahkan password ya, Nah, karena ini kita mau login, makanya metodenya kita ini pilih post ya. Nah, login ini URL formnya untuk login ini nanti akan baca ke web Python-nya ya. Nah, nanti harus ada fungsi loginnya. Nah, ini form email untuk form control ya. Jadi email. Untuk form password nanti ininya form controlnya password ya.
Nah, sama tambahin ada input checkbox ya, ada remember to me ya. Sama ini ada button untuk submit ya, submit untuk login ya. Nah, login misalnya sukses, nanti login submit ini sukses ya. Login submit sukses itu masuk ke user dashboard ya. User dashboard ya, artinya nanti ke halaman user ya. Halaman user tentunya ada perbedaan antara halaman user dan halaman admin nantinya ya, tentunya ya. Nah, sementara ini kita coba dulu menggunakan halaman atau dashboardnya untuk user ya. Nah, di sini ada di bawah itu ada link ya. Di ini itu ada URL register. Jadi kalau sudah punya akun tinggal register ya. Artinya sudah register ya. Nah, jadi ini login, jadi tampilan untuk login tadi. Nah, ini tampilannya. Untuk login kayak gini tadi, lupa password. Ini kalau sudah punya akun register ya. Nah, jadi contohnya kita misalnya login ya. Kita login ya. Oke. Nah, ini adalah dashboard user ya. Nah, dashboard user kita kembali ke namanya visual code-nya ya. Jadi kita jelaskan di visual code. Visual code. Nah, ini kita pada saat masuk dashboard user ya. Ini dashboard user. Dashboard user ya. Dashboard user. Nah, ini kita di atasnya kita tambahkan namanya ada include header ya, include header. Nanti kita bisa lihat include header. Jadi ini biar nggak terlalu panjang kodenya ya. Jadi tinggal include saja, include header. Ini include footer ya. Jadi pada saat user dashboard ini kodenya simple, nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, jadi di sini kita tetap masih menggunakan template admin LTL. Terus di sini kita tambahkan namanya class content wrap-nya ya. Nah, ini user dashboard namanya ya. Terus ada juga linknya ya. Nah, linknya ini dashboard, ada juga untuk link logout ya. Jadi di dashboard user nanti ada ini, ada link untuk home ya, berarti ke dashboard, dan link untuk logout untuk keluar dari dashboard user ya. Sama dan tambahkan konten upload ini ada selamat datang ke current user ya, tergantung nanti yang login ya. Current usernya kalau user ini, nah, selamat datang. Nah, itu kita lihat. Nah, ini ada home sama logout ya, ada dashboardnya. Nah, jadi ini yang selamat datang current user. Kita lihat untuk, nah ini ya. Jadi ya, ini keterangannya user dashboard, selamat datang Ayu. Nah, di sini berarti yang login adalah Ayu ya. Login adalah Ayu. Oke, kita lanjut lagi visual code. Nah, di sini kita lihat itu ada header dan footer ya. Nah, kita lihat untuk headernya ya. Headernya itu, kita lihat untuk headernya itu cuman tampilan. Nah, jadi header ini fungsinya nanti ya. Jadi ini header ini fungsinya itu tampil di sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri nanti kita lihat kodenya dulu. Nah, ini jadi ada tampilan nanti URL, index, logout ya. Ini untuk kelas wrapper-nya ya. Tetap kita menggunakan admin LTE ya. Nah, ini ada home, logout tetap di sebelah kanan ini ya. Terus ada juga untuk dashboard ini ada logonya ya. Nah, ini ada logonya, ini opsional kita bisa ganti juga. Terus juga ini adalah user ya. Nah, user aktif nanti ini logonya bisa ganti juga. Jadi user yang aktif. Jadi ini user control nanti ya. Nah, user control ini current user. Jadi current user kalau yang login berarti ini yang login ya. Ini yang login siapa nanti, logonya nanti disesuaikan ini nanti
bisa tampil logo untuk gambar dari user ini ya. Nah, terus sidebar. Nah, ini sidebar ini ada URL dashboard ya. Nah, di sini ada tampilan untuk navigasi itemnya, ada dashboard ini ya. Nah, URL for-nya dashboard, sedangkan untuk navigasi item berikutnya ada aktivitas ini, aktivitas 1 lah contohnya, aktivitas 2 ya contohnya. Nah, navigasi linknya kita masih contohnya menggunakan dashboard juga ini ya. Dashboard ya, aktivitas 1 ini sudah 2, ini linknya masih kosong ya, tinggal nanti kita linkkan saja linknya. Berarti kalau dashboard berarti ke dashboard nanti link URL-nya ya, nanti redirect ke aktivitas satunya, nanti aktivitas 1 itu berarti ke render template-nya, HTML-nya apa di sini ya. Aktivitas 1 render ke dashboard, misalnya dashboard juga aktivitas ke render ke template-nya terkait aktivitas HTML berapa ya. Ini header. Nah, header ini ya, jadi kalau nanti pada saat ini header tidak ada, jadi bisa untuk mempermanis tampilan. Jadi kalau ini kita lihat di ini ya, jadi header ini adalah sebelah sini ya. Nah, ini header sebelah sini. Terus juga ini ada tanpa ada home, logout ya, atas ya di sini. Nah, juga di sini ada di dashboard juga, ini ada juga ya. Nah, ini kalau tidak ada ini dashboard, ini tidak ada header, ini akan blank putih ya. Jadi ini akan blank putih, makanya perlu adanya header ini ya. Ada header. Ini dashboardnya masih pakai yang lama, jadi nanti kita ganti jadi ini dashboard ya. Dashboard ini pakai template admin dashboard, jadi kita lihat user dashboard. Kita lihat puternya ya, puter ya, kita belum lihat puternya. Kita lihat puternya dulu. Bentar. Nah, ini untuk puter ya. Jadi untuk puter ini, nah ini masih, ini kita ganti jadi nanti contoh login ya, login register. Iya. Contoh login register ya. Nah, ini puternya ya. Ini juga user dashboard ya. Ya, user dashboard ya. Kita set ya. Nah, ini nanti kalau ini kan ada itunya ya. Nah, ini ya, ini bawahnya. Jadi tampil nah, di bawah. Setelah ini kan di sini ada, nah ini user dashboard ya, contoh login ini.
Ayo tampilannya gini ya. Ini adalah dashboard gunanya ini. Kita kembali lagi ke Visual Code Studio-nya. Nah, ini tadi kita sudah ini ya, ada register, ada header, ada login juga sudah, ada user dashboard, ada layout, template. Nah, sekarang kita langsung ke Python-nya ya. Python webnya. Nah, ini Python webnya yang tadi saya katakan bahwa kita harus ini instalasi ini ya. Nah, ini ada flash render template ya, request direct where flash session ya. Nah, ini flash VRC import ya, scriptnya ya. Terus play SQL Alchemy, import SQL Alchemy ya. Ini karena ini yang tadi sampaikan, ini alternatif dari Python 3.730 ya, yang tidak bisa stabil di versi 37.0 menggunakan alternatif menggunakan SQL Alchemy ya. Ini flash login manager, user mixin ya, login user, login required, login user. Terus juga ada flash WTF ya, ada WTF from ya, password, submit, select field nanti ya. Ada validator ya, ini untuk email, length equal email ya. Flash login untuk informasi current ya. Nah, ini jadi perbedaan untuk yang menggunakan Alchemy ya. Ini sama seperti biasa ya untuk aplikasi flash name-nya. Konfigurasi ini standar ini ya. Jadi untuk Alchemy connection-nya kalau menggunakan flash itu ada hostnya ya, ada host root, ada user root, ada host DB ya. Nah, ini menggunakan aplikasi config, ada secret kuncinya ya, atau kunci rahasianya kita masukkan opsional, ini apa saja, penting rahasia gitu ya. Nah, terus aplikasi config, ini SQL Alchemy database URI-nya ya. Nah, karena ada kesempatan ini menggunakan MySQL, jadi mysql.py mysql root. Nah, ini kalau ada password di itunya kita masukkan passwordnya, kalau tidak ada kosong saja ya. Nah, localhost, kita menggunakan localhost. Ini adalah database-nya ya, ini database ya. Nah, dan ini aplikasi track modification-nya kita default-kan untuk false ya. SQL semi track modification kita false saja ya. Itu untuk konfigurasi untuk menggunakan SQL Alchemy ya. Nah, inisialnya jadi DB SQL Alchemy aplikasi ini adalah encrypt-nya, bcrypt-nya, login manager, login view sama dengan login ya. Nah, berikutnya yang tadi disampaikan, ini kita buat user class-nya ya, user class ini. User class itu tambahkan tabel name-nya ya, tabel name ya user ya. Nah, ini ID user, ada nama, ada email, password. Nah, ini role ini nanti sementara ini kita role-nya default-kan user saja ya. Kita default-kan user. Nah, ini tabel user ini tabel yang dibuat di database ya. Di database kita ini harus sama ya. Terus juga kita ini harus set ke primary ya untuk ID user ya. Ini kenapa ini ID user, kita supaya lebih unik. Kalau ID saja khawatirnya nanti ada kelas-kelas lain kita gunakan ID juga, jadi agak bingung ya. Nah, itu kita menggunakan ini. Terus ini juga ada dev cell-nya ya, dev cell. Nah, ini bisa menggunakan ini sesuai dengan field-nya, ada name, email, password. Nanti kita ada role juga ya, kita bisa menggunakan role. Nah, ini jadi kita kalau misalnya pakai role, kita sharp role ya. Masukin role. Role ini tujuannya nanti role-nya sebagai apa gitu ya, sebagai user. Nah, user saja ini dulu, sementara user ya. Nanti apa role-nya bisa ini, karena role-nya nanti bisa sebagai user juga sebagai admin ya.
sementara ini pakai user saja ya, sebagai user otomatis. Nah selanjutnya, kita setelah ini tambah ini load user untuk flash loginnya ya. Nah, ini jadi load manager load user loader. Load user ini berdasarkan ID user ya. ID user ini berdasarkan field yang ada di tabel user ini, tabel user ya, tabel user. Return user query get integer ID user. ID user ini integer ya, tipenya integer. Terus kita ke registrasi POM ya. Registrasi POM, ini POM-nya yang sesuai ada di registrasi HTML ya. Dan ini alamat, email, password, combo password, ada rule, ada submit ya. Ini rule. Nah, ini defaultnya jadi user sebagai user ya. Jadi harus dipilih nanti. User sebagai user, ada admin sebagai admin, ini validatornya required ya. Jadi nanti, ini kita coba ini dulu, kita abaikan saja, yang penting bisa login dulu ya. Ini validasi ya, untuk validasi nanti ya. Validasi sebagai rule, atau nanti di formnya ada penambahan ini. Ada pilihan pilih user atau ini sebagai user nantinya ya. Nanti kalau nanti user, nanti kita langsung ke dashboard user kalau sebagai user. Kalau admin nanti masuk ke dashboard admin ya. Ini register ya. Ini sementara kita bahas login dan register dulu saja. Berikutnya login form ya. Kita harus tambahkan juga login form. Login form ini ada email, password, sama kirim saja ya. Nah, ini form ini sama dengan yang ada di login HTML-nya ya. Nah, email, ini requirement email, maksimnya minimum 6 ya. Maksimnya salah ini. Email, ini. Jadi kalau kurang dari 6 biasanya ditolak ya. Passwordnya juga. Nah, pada ini root ya. Nah, berikutnya adalah root ya. Jadi pertama pada saat kita panggil ini web flash untuk aplikasi login ini rootnya ini ya. Ini pada saat masuk ke ini ada function index ya. Function index ini car user sebagai autentikasi ya. Jadi autentikasinya itu apakah dia sebagai usernya sebagai admin ya. Kalau sebagai admin nanti akan masuk ke dashboardnya, dashboard admin ya. Nah, jika sebagai jika salah maka akan redirect ke indeks HTML user dashboardnya. Jadi kalau ini misalnya ke admin akan ke dashboardnya itu nanti dashboard admin. Jika salah maka akan jadi ini ya, indeksnya akan baca. Jadi kalau misalnya admin maka akan langsung ke dashboard sebagai admin ya. Jika salah maka masuk ke user dashboard ya. Render template-nya ini ke indeks HTML keterangan welcome ya. Tuh. Jadi defaultnya admin ya, defaultnya admin. Tapi kalau masukin user maka akan ke ini. Berarti ini berhubungan dengan ini ya nanti ya, dengan validasi ini ya. Tapi sekarang di defaultkan user. Nah, jadi defaultnya user ya. Nah, berikutnya setelah kita buat ini function ini index, nah itu kita buat untuk root untuk register ya. Metodenya root register, function register ini metodenya get dan post ya. Ini dia register itu ada form ya, register form sesuai dengan register form ya. Register form, input form validasi on submit. Jadi form ini untuk validasi. Nah, name-nya cari dengan form name data ya. Terus email dalam form email data. Jadi kita kalau lihat di ini register form, kita lihat di register form ya. Nah, ini form email ya.
ada form, ini ada register form email ya, full name ya, form email, form password ya, itu ya. Ya ini form email ya, form email data ya. Form password data ya, confirm password sama dengan form confirm password data ya. Nah, ini pengecekan password. Jika passwordnya tidak dengan sama confirm, artinya pada saat di sini register ini ya, register pada saat password, pada saat ngisi form password ini dan form confirm password ini itu tidak sama ya, tidak sama, maka itu akan kasih ini keterangan password tidak cocok ya, ledger ya, akan redirect lagi ke fungsi register ini ya. URL for ke situ lagi ya. Jika sama maka hash passwordnya ini di bcrypt generate ya, password hashnya, password dekode pakai UTP-8 user, jadi user baru sama dengan user. Ini fieldnya yang ada di situ ya, ini name sama dengan name, email sama dengan email, password sama dengan hash password ya, password ya, dan role sama dengan user. Jadi ini user saja, defaultnya Russell ya, user ya. Terus ini db session add new user ya, karena ini pakai SQL Alchemy ya, SQL Alchemy pakai db session add new user ya, db session commit ini ya, cirinya beda itu ya. Kalau misalnya ini kita pakai insert SQL itu ya. Kalau SQL pakai flash ya, SQL connection, ada juga eksekusi SQL. Ini bedanya di sini ya. Kalau pakai semi ya, Alchemy ya. Cara simpannya beda ya. Kalau di SQL kita insert ya. Kalau ini DB user, ini pakai Alchemy gini. DB user masukin ininya ini ya. Lebih simpel kali ya. Nih kalau simpannya sukses maka register sukses, maka akan redirect ke login. Jadi pada saat sukses maka akan ditampilkan atau diinin ke fungsi login dan akan merender ke register HTML ya. Ini harusnya ke ini ya. Kalau sukses maka akan ke render ke login HTML ya. Render template-nya kembali ke sini ya, nih ya, karena register ya. Oke. Ini untuk ini jadi kalau misalnya sukses maka ke login ya. Login ini itu ada, kita login di sini. Kalau login sukses itu masuk ke dashboard nanti ya, itu akan langsung ke dashboard ya. Jadi ini tadi login bener ya. Jadi kalau ini nanti ini if-nya harus register dulu kayak, tetap ke register. Tapi kalau sukses itu akan masuk ke dashboard ya. Dashboard ini ya, masuk ke direct ke dashboard. Dashboard ini kita kalau authentication usernya sebagai admin maka akan masuk nanti ke dashboard admin ya. Tapi kalau user maka akan masuk ke user dashboard ini ya. Oke, kita ya register dulu ini. Maka kalau misalnya sukses maka akan redirect ke fungsi login. Kita langsung ke fungsi loginnya, login rootnya ya, login rootnya ini fungsinya get dan post sama ya. Jadi kalau fungsi login maka form login formnya ya, login formnya itu login formnya yang ini ya, login HTML tadi ya. Jadi validasinya di submit maka email, ini karena yang dimasukkan adalah variabel email
form email data, passwordnya form password data ya. ID user sama dengan user query filter by. Nah, ini email sama dengan email plus. Jadi ini loginnya atau di filternya cuman email saja. Jadi email ya. Email. Terus jika ID user dan encrypt dari password hashnya, encrypt dari password hashnya adalah ID user passwordnya. ID user adalah ininya sebagai ID-nya, password adalah password ya, sama dengan password yang dimasukkan ya, maka password ya, ID user password ya. Berarti ID user yang ada di hash sama dengan password yang dientrykan. Login user, ID user, maka berhasil login ya. Ini maka akan masuk ke dashboard ya, ke URL core-nya ke dashboard. Jika gagal, maka salah password tetap di rendernya di login HTML aja. Jadi kalau misalnya gagal, maka akan di render tetap di login. Ini sama ini ya. Kalau gagal register, maka akan di render ke register ya. Oke. Formnya form. Ini formnya juga form ya. Oke. Nah, jika sukses, maka akan masuk ke rootnya dashboard ya. Root dashboard. Fungsi dashboard ini jika login sukses, jika sebagai admin maka akan masuk ke dashboard. Nah, ini karena kita tadi di atas masih role-nya masih dipolkan usernya, maka salah gitu ya berarti. Jadi fungsinya salah, masih sebagai user ya, user saja. Kita maka render ke user dashboard HTML, akan tampil apa nama ini sebagai car usernya siapa tergantung yang login ya. Nah, jika dashboard itu ada salah ya, bukan car user atau bukan juga admin, maka itu dikasih ini ya, ada terangan atau ini pesan error bahwa perlu login dulu untuk mengakses halaman ini ya. Terus akan di return redirect di URL core-nya untuk login, jadi harus login dulu gitu ya. Ini dashboard ya. Nah, sedangkan ini terakhir ini adalah root untuk logout. Jadi kalau logout user, maka akan kasih keterangan jika sudah logout ya, maka UA sudah logout sukses gitu ya. Nah, return redirect URL core login. Jadi akan kembali ke fungsi login, di mana login ini login berarti ini ya. Nah, berarti akan tampilkan ke render ke template-nya login HTML ya. Ini ya, cuman cukup panjang untuk ininya pembahasannya. Tapi inilah kira-kira bagaimana membuat fungsi namanya fungsi dari login register ya, login register menggunakan SQL Alchemy ya, dimana sebagai alternatif penggunaan Python yang versi 3.7 ya, yang problem biasanya ada beberapa yang masalah terkait dengan instalasi Flash SQLDB-nya ya, kurang stabil gitu ya. Yang itu biasanya supportnya yang Flash SQLDB menggunakan 3.8 ya. Nah, ini tampilannya mungkin ya, tadi kita sudah buat ada tampilan loginnya, ada tampilan headernya ya. Ini header ya. Nah, ini ada menu logoutnya, ini ada tampilan untuk selamat datangnya, indeksnya ya. Menu logout untuk puternya ini ya. Puter ini bisa kita ganti sesuai dengan kan. Ini kan yang menggunakan, jadi header bisa puter biar nanti pengkodeannya tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, ini kita coba kalau kita logout. Nah, ini akan kembali ke ini ya, kembali ke login ya. Nah, logout kita akan kembali ke login. Nah, ini register. Nah, itu kalau register tinggal masukin saja
misalnya namanya misalnya kita manggilkan Budi ya, Budi ya, emailnya Budi @gmail.com ya, passwordnya 123456 ya, 123456. Nah ini ya Budi. Nah ini kita defaultkan user saja ya. Nah ini kita register saja. Nah ini ya, tutup sah, ini register. Nah, karena sudah register, nanti tadi kita lihat setelah register itu akan redirect ke login ya. Jadi karena sudah register maka akan redirect ke login. Makanya ini sudah nih Budi namanya, ini kita tinggal login saja nih ya, login. Nah ini ya, jadi dashboardnya sudah kita tampilkan Budi ya. Nah ini tampilkan profilnya, logo profil, ini namanya Budi, ini selamat datang Budi ya. Nah ini headernya nanti bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan ya, apa yang diakan dari dashboard untuk user ini ya, user sebagai Budi. Oke, mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga sukses selalu ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.